warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya dari kelompok 4 tugas PTIK dengan NIM 2503066. Saya dari Politeknik Negeri Indramayu, Prodi Teknik Informatika kelas TI 1B. Di sini saya akan menjelaskan dan bagaimana cara menghitung representasi gambar dan audio. Jadi kedua hal ini itu sangat penting dalam multimedia, yaitu representasi gambar dan representasi audio. Intinya, kita akan belajar bagaimana komputer menyimpan gambar dan suara dalam bentuk angka, serta bagaimana cara menghitung ukuran datanya. Yang pertama kita bahas dulu representasi gambar. Jadi gambar digital itu sebenarnya bukan gambar utuh seperti yang kita lihat di dalam komputer. Gambar itu dibuat dari titik-titik yang disebut dengan piksel. Jadi setiap piksel itu mempunyai warna, dan warna itu disimpan dalam bentuk angka biner, yaitu angka 0 dan angka 1. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa itu piksel? Piksel itu adalah titik warna terkecil dalam gambar. Jadi semakin banyak piksel, maka semakin tajam gambarnya. Mungkin contohnya gambar 1920 dikali 1080 itu termasuk gambar HD ya, yang berarti 1920 piksel itu ke samping dan 1080 piksel itu ke bawah. Jadi totalnya itu ada jutaan piksel. Dan yang kedua itu di dalam representasi gambar juga ada bit depth, yaitu kedalaman warna. Jadi bit depth adalah jumlah bit yang digunakan untuk menyimpan warna satu piksel. Contohnya, satu bit hanya ada 2 warna, yaitu hitam dan putih. 8 bit ada 256 warna. 24 bit ada 16 juta warna. Digunakan di RGB. Jadi RGB itu singkatan dari red, green, dan blue. Nah, gimana sih cara perhitungannya? Kok bisa satu bit hanya ada 2 warna? Yaitu kita kembali lagi ke yang awal. Kalau bahwasannya setiap piksel itu punya warna, dan warna itu disimpan dalam bentuk angka biner, yaitu angka 0 dan 1. Jadi itu cuman ada 2 angka, yaitu 0 dan 1. Jadi 1 bit itu sama aja kayak 2 dipangkatkan 1. Jadi ada 2 warna. Kalau 8 bit itu 2 pangkat 8. Jadi ada 260 warna. Nah, kalau 24 bit itu ada 2 pangkat 24. Jadi ada 16 juta warna. Jadi semakin besar bit depth, semakin realistis warna yang muncul. Nah, untuk rumus ukuran gambar sendiri itu, yang pertama kita mencari ukuran bit sama dengan lebar dikali tinggi dikali bit depth. Nah, untuk mengubah bit ke byte itu dibagi menjadi 8, teman-teman. Nah, untuk dari byte ke kilobyte itu dibagi 1024. Nah, dari kilobyte ke megabyte itu dibagi 1024 lagi. Nah, semisal dari megabyte ke gigabyte itu dibagi 1000, teman-teman. Nah, ini ada contoh perhitungan gambar. Kita misalkan menghitung gambar Full HD. Nah, jadi misalkan ada gambar Full HD. Misal gambar Full HD, yaitu 1900 itu 1920 dikali 1080 sama 24 bit. Nah, ini ada contoh soal menghitung perhitungan gambar Full HD.
Kita buat dari langkah-langkah. Yang pertama itu kita hitung dulu jumlah pikselnya. Jumlah piksel berarti 1920 dikali 1080. Itu hasilnya. Kita kalkulator teman-teman biar cepat. 1920 dikali 1080. 2 juta. Kita copy aja. Juta kita ini diganti titik biar jadi 2.076.000 2.073.600 piksel. Lalu kita hitung total bitnya. Total bit. Kita hitung total bit 2.073.600 dikali 24 sama dengan 49 juta. Sebenarnya 49.766.400 bit. Nah, lalu kita ubah teman-teman dari bit ke byte. Yaitu rumusnya kita udah bahas tadi, kalau dari bit ke byte itu dibagi 8. Jadi 49.766.400 dibagi 8. Hasilnya 6.220.800 byte. Nah, kita ubah lagi teman-teman dari byte ke kilobyte atau ke KB, yaitu 6.220.800 dibagi 1024. Hasilnya 6.075 KB. Kita ubah lagi dari KB ke MB atau megabyte. Sama dibaginya 1024. Jadi 6.075 dibagi 1024, hasilnya sekitar 6 MB. Nah, yang artinya jadi teman-teman, jika sebuah gambar dengan resolusi 1920 dikali 1080 tanpa kompresi itu ukurannya 6 MB. Nah, jika kita simpan sebagai JPG, ukurannya bisa lebih kecil karena dikompresi. Kita lanjut ke representasi audio. Jadi berbeda dengan gambar, audio atau suara adalah gelombang. Nah, untuk menyimpannya secara digital, sinyal suara analog yang diubah menjadi digital menggunakan proses sampling.
Jadi sampling itu artinya mengambil potongan suara interval waktu tertentu. Nah, yang pertama itu ada sample rate. Sample rate adalah berapa banyak sampel yang diambil dalam 1 detik. Contohnya itu 44.100 Hz. Itu mengambil 44.100 sampel tiap detik. Nah, ini adalah standar kualitas CD, yaitu suaranya itu standar lah, nggak burik, nggak HD, itu nggak studio. Dan di representasi audio juga itu ada bit depth juga teman-teman. Jadi sama seperti gambar, audio juga punya bit depth. Nah, bit depth menentukan seberapa detail nih setiap sampel suara. Contohnya 8 bit itu kualitasnya rendah, 16 bit itu kualitasnya standar atau CD audio. Nah, 24 bit itu kualitasnya studio atau jernih banget teman-teman. Dan yang ketiga itu ada channel. Jadi channel itu jumlah jalur suara. Yang pertama itu ada mono. Mono itu 1 channel. Kalau stereo itu 2 channel, yaitu kiri dan kanan. Nah, rumus ukuran audio itu ukuran per bit sama dengan sample rate dikali bit depth dikali channel dikali durasi. Nah, ini ada contoh perhitungannya teman-teman. Contoh perhitungan. Misalnya audio stereo 1 menit dengan kualitas CD atau standar. Nah, kita perlu ketahui dulu nih teman-teman sample rate-nya. Sample rate tadi kita udah bahas. Kalau sample rate untuk standar itu 44.100 Hz. Nah, bit depth-nya untuk yang kualitas standar itu 16 bit. Nah, karena ini stereo, jadi channelnya 2. Nah, ini kan 1 menit. Kita ubah menitnya ke detik. Karena dia tuh nangkepnya itu per detik, bukan per menit, teman-teman. Durasi 60 detik. Kita mulai masukin rumusnya. Tadi udah dikasih tahu ya rumusnya, yaitu sample rate dikali bit depth dikali channel dikali durasi. Hasilnya itu 48.672.000 bit. Jangan lupa bitnya. Kita ubah bitnya teman-teman. Kita ubah dari bit ke byte, yaitu 84.000
juta, 4.000 aja. 84.672.000 dibagi 8. Hasilnya itu 10.584.000. Nah, kita ubah lagi teman-teman dari byte ke kilobyte. 10.584.000 dibagi 1028, yaitu hasilnya bentar ya teman-teman, kita hitung dulu. 10.500.000 10.336 kilobyte. Nah, kita ubah lagi dari kilobyte ke megabyte. Itu caranya sama, kita bagi dengan 1024, yaitu hasilnya sekitar 10 MB. Nah, jadi audio 1 menit kualitas CD itu tanpa kompresi ukurannya itu sekitar 10 MB. Nah, kalau disimpan di MP3 itu ukurannya jauh lebih kecil karena di MP3 itu dikompresi. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, gambar itu disimpan dalam bentuk kumpulan pixel dan tiap pixel punya warna yang disimpan dalam bit. Sedangkan audio itu disimpan sebagai kumpulan sampel yang diambil setiap detik. Dengan mengetahui cara representasi gambar dan audio, kita bisa memahami kenapa ukuran file bisa besar atau kecil, serta bagaimana menentukan kualitas gambar dan suara. Mungkin sekian saja penjelasan tentang representasi gambar dan audio dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Hermon Sopiandi dengan NIM 2503081 kelas D3 TI 1B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi representasi data. Pengertian representasi data adalah cara komputer menyimpan, memproses, dan menampilkan data dalam bentuk yang dapat dipahami oleh mesin. Komputer hanya bisa mengenali sinyal listrik berupa 0 dan 1, sehingga seluruh informasi seperti teks, angka, gambar, suara, maupun video harus diubah menjadi format biner. Sistem bilangan dalam representasi data biasanya ada 3 jenis. Yang pertama ada biner, oktal, dan heksadesimal. Representasi data juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada representasi data angka, yang kedua ada representasi data karakter, yang ketiga ada representasi gambar, yang keempat ada representasi suara, dan yang kelima ada representasi video. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perhitungan representasi video. Diketahui pada soal, sebuah video direkam dengan resolusi HD 720 x 1280 dan menggunakan kedalaman warna 24 bit True Color. Bila video direkam dengan frame rate 25 fps selama 1 menit atau 60 detik, berapakah ukuran total video dalam MB tanpa kompresi? Selanjutnya kita analisis dulu dari soal tersebut.
kita ketahui bahwa resolusi HD berupa 720 dikali 1280 dengan 24 bit color. Selanjutnya kita menghitung resolusinya. 720 dikali 1280 dikali 24 bit color, hasilnya 22.118.400 bit. Selanjutnya kita ubah dari bit ke byte dibagi dengan 8. 22.118.400 dibagi 8, hasilnya adalah 2.764.800 byte. Dari byte kita ubah kembali ke KB atau kilobyte dengan dibagi 1024. 2.764.800 byte dibagi dengan 1024, hasilnya 2.700 kilobyte. Selanjutnya dari kilobyte kita ingin ubah kembali ke megabyte atau MB. Maka 2700 KB kita ubah ke MB dengan membaginya dengan 1024. 2700 KB dibagi 1024, hasilnya adalah 2,636 dan seterusnya. Kita bulatkan menjadi 2,7 megabyte. Setelah kita ubah dari kilobyte menjadi megabyte yang menghasilkan 2,7 megabyte, harus kita pahami dulu bahwa 2,7 megabyte di sini adalah untuk satu frame dalam video. Sedangkan dalam soal videonya direkam dengan frame rate 25 fps selama 1 menit atau 60 detik. Jadi selanjutnya kita hitung terlebih dahulu, karena pada soal ditanyakan berapakah ukuran total video dalam MB tanpa kompresi. Jadi dalam 1 menit atau 60 detik dengan FPS 25, maka kita kali 60 detik dengan 25 fps yang hasilnya adalah 1500 frame. Dan total MB nya adalah 1500 dikali 2,7 MB. Maka totalnya adalah 4050 MB. Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya ingin minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nurfaiza dengan NIM 2503007. Saya dari Politeknik Negeri Indramayu, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait kompresi data. Kompresi data adalah proses memperkecil ukuran data dengan cara mengubah representasi data asli menjadi bentuk yang lebih efisien. Tujuan dari kompresi ini adalah menggunakan jumlah bit yang lebih sedikit daripada data aslinya, tanpa mengubah informasi penting di dalamnya. Nah, kompresi ini penting untuk menghemat ruang penyimpanan atau storage, mempercepat proses pengiriman data, serta mengurangi kebutuhan bandwidth jaringan. Jadi ketika kita menemukan foto, video, atau sebuah file yang ukuran bitnya itu kecil, itu artinya file, foto, atau video itu sudah melakukan tahap kompresi. Kompresi itu penting karena file asli yang sebelumnya baru direpresentasi dari data gambar ke bit atau enggak warna ke bit, itu aslinya ukuran filenya itu besar, tetapi karena melalui tahap kompresi ukuran filenya jadi jauh lebih kecil dari ukuran aslinya. Nah, tujuannya itu untuk menghemat ruang penyimpanan atau menghemat memori kita, terus mempercepat proses pengirimannya. Kalau kita mau ngirim-ngirim data atau file itu ke suatu tempat seperti WhatsApp atau ngirim ke sosial media mana gitu, terus juga mengurangi kebutuhan jaringan. Nah, dalam proses kompresi dan dekompresi itu proses mengembalikan data yang sudah dikompresi ke bentuk aslinya agar bisa digunakan. Pengirim data dan penerima data ini harus
menggunakan algoritma yang sama agar data dapat dikembalikan dengan benar. Jenis data yang bisa dikompresi ini ada teks, terus ada gambar seperti JPEG, PNG, terus GIF, terus ada audio, MP3, AAC, WMA, dan video seperti MPEG, H261, dan H263. Jenis kompresi data itu ada dua, ada kompresi lossless dan kompresi lossy. Lossless compression itu artinya teknik di mana data hasil dekompresi akan kembali identik persis seperti file aslinya. Jadi data yang udah dikompresi ini itu 100% mirip sama file asli atau file awalnya, nggak ada yang berubah. Contohnya itu ketika kita zip sebuah file, itu kan misal kita zip 3 atau 5 file, itu kan bakal jadi dalam satu zip. Nah, itu kan bakal menghemat ruang, karena yang tadinya ada 5 file jadi bikin cuma satu file zip doang. Teknik yang dipakai untuk kompresi lossless itu ada run line encoding atau RLE, Huffman coding, dan arithmetic coding. Nah, di sini aku akan menunjukkan contoh penggunaan teknik RLE. Sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau teknik RLE itu digunakan ketika terdapat karakter atau nilai yang berulang banyak kali secara berurutan. Jadi nilainya ini berulang-ulang secara berurutan. Nah, di sini ada contoh data A, B, C, 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 D, E, F, G, G, G. Nah, total karakternya kan di sini dari A sampai G ini ada 17 karakter jumlah dari semuanya. Total karakter awalnya. Nah, jika dikompresi menggunakan teknik RLE, itu dia bakal kayak gini. A, B, C, tanda seru 8, D, E, F, G, tanda seru 4. Nah, ini artinya huruf A tetap, terus A, B, C, tanda seru 8 itu artinya huruf C itu melakukan perulangan sebanyak 8 kali. Nah, tanda seru ini sebagai tanda kalau di belakang tanda ini ada angka untuk perulangannya. Nah, angka untuk perulangan huruf C kan sebanyak 3 kali. Berarti di belakang tanda ini ada angka 8. D, E, F dia cuma 1 kali, berarti ditulis aja. G dia melakukan perulangan sebanyak 4 kali. Jadi dia ditulis G tanda seru 4. Huruf G melakukan perulangan sebanyak 4 kali. Nah, jadi total yang tadinya 17 karakter setelah dikompresi menggunakan teknik RLE menjadi 11 karakter, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 karakter. Tapi tidak semua data ini bisa dikompresi menggunakan teknik lossless. Nah, kalau datanya udah padat atau udah dikompresi sebelumnya, yaitu tidak bisa menggunakan teknik kompresi lossless. Karena bukannya ukuran datanya lebih kecil, itu malah lebih memperbesar ukuran data aslinya. Terus yang kedua ada lossy compression. Kompresi lossy adalah teknik kompresi yang menghilangkan sebagian informasi, tetapi informasi yang hilang dianggap tidak penting atau tidak terlihat oleh manusia. Contohnya JPEG atau gambar, MP3 atau audio, terus MPEG, video. Terus ada kompresi lossy ini cocok untuk multimedia yang dapat mentoleransi penurunan kualitas. Teknik yang digunakan untuk kompresi lossy itu seperti prediction coding atau DPEG, CM, transform coding seperti DCT dan FFT, serta vector quantization. Oh ya, sorry, ini teknik kompresi itu ada 3 ya. Yang terakhir ada hybrid compression, menggabungkan teknik lossy dan teknik lossless dalam satu proses kompresi. Contohnya itu JPEG, yaitu DCT plus Huffman, MPEG DCT plus motion estimation plus entropy coding. Jadi pada dasarnya teknik kompresi itu ada 3, ada lossless kompresi, lossy kompresi, dan hybrid kompresi. Kalau lossless kompresi ini adalah teknik kompresi di mana data setelah dikompresi dengan data aslinya itu 100% sama, tidak ada yang beda dan tidak ada yang dihilangkan. Sedangkan kalau lossy compression itu datanya tidak sama, tetapi informasi penting atau informasi
intinya itu tetap tersampaikan. Jadi hanya informasi-informasi yang tidak penting atau yang tidak bisa terbaca oleh mata manusia aja yang dikompresi. Nah, sedangkan kalau hybrid compression ini, dia menggabungkan teknik lossy dan teknik lossless untuk proses compressionnya. Sekian penjelasan terkait materi kompresi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Adalia dengan NIM 2503045 kelas TI1B. Ingin menjelaskan apa itu citra digital. Citra digital merupakan gambar yang ditangkap melalui perangkat digital. Contoh perangkat yang dekat dengan kita yaitu ada kamera dan pemindaian. Di sini contohnya ada kamera DSLR, Canon. Kamera digital lensa tunggal dapat menghasilkan kualitas gambar yang indah dan tajam. Kemudian ada pemindaian yaitu scanner, perangkat keras komputer. Ini berfungsi untuk menyalin dokumen fisik, foto, atau gambar, kemudian menyimpannya ke dalam format digital di komputer. Terus di sini ada peralatan pencitraan medis, mesin USG, ultrasonografi. Alat medis ini menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menampilkan gambar real time kondisi organ tubuh secara aman tanpa radiasi. Kemudian ada mesin CT scan atau compute tomography scan. Perangkat ini menggunakan sinar X untuk pencitraan medis, ideal untuk melihat ulang dan mendeteksi cedera internal dengan cepat. Kemudian ada mesin X-ray. Alat radiologi ini menghasilkan gambar bagian dalam tubuh menggunakan sinar X. Perangkat-perangkat ini merupakan perangkat yang bisa menangkap objek nyata dan merepresentasi ke dalam dua dimensi. Ketika kita mempunyai dokumen, kemudian kita scan, akan menghasilkan gambar. Maka gambar yang dihasilkan tersebut dari scanner merupakan citra digital. Di bidang medis ada USG dan CT scan, tentunya dengan bantuan X-ray untuk melihat organ dalam. Untuk menghasilkan citra digital menggunakan image acquisition, ketika ada objek nyata, lalu kita ambil gambarnya menggunakan kamera atau scanner, maka disebut dengan image acquisition. Bagaimana sih proses image acquisition ini? Kita mempunyai objek nyata, kemudian objek ditangkap oleh kamera atau scanner. Setelah ditangkap kamera, akan melakukan sampling. Nah, apa itu sampling? Sampling yaitu proses fundamental untuk mengubah gambar analog kontinu, seperti pemandangan yang ditangkap oleh lensa kamera, yang dapat disimpan dan diproses oleh komputer. Setelah melakukan sampling, komputer atau perangkat digital tersebut akan melakukan kuantitasi. Jadi, ada sampling, ada kuantitasi. Setelah terjadi kuantitasi, dihasilkan citra digital. Kita anggap ini objek nyata. Objek kita tangkap menggunakan kamera digital, misalkan menggunakan handphone. Ketika perangkat mengambil atau mengakuisisi gambar ini, hal pertama yang dilakukan adalah sampling. Sampling dilakukan dengan cara membuat kotak-kotak, kita sebut dengan pixel, dengan ukuran tertentu, misalkan di sini ukurannya 14 baris 12 kolom. Kemudian hasil sampling ini akan dilakukan kuantisasi menjadi gambar. Seperti objek nyata terlihat mulus, kita sebut dengan citra kontinu. Tidak ada patah. Cara melakukan kuantitas, kita cukup melihat masing-masing pixel. Jika pixel tersebut mengandung bagian dominan dari suatu objek, maka akan dijadikan satu warna baru dalam representasi digital. Area merah ini menandakan bahwa area pixel mengandung bagian yang cukup dominan. Contoh lainnya kotak kuning ini menandakan bahwa area tersebut atau pixel tersebut hanya mengandung sedikit informasi dari bagian objek nyata yang kita tangkap, sehingga karena hanya sedikit informasi didapat, maka bagian pixel tersebut kosong. Contoh di sini citra digital ukurannya 14 x 12 pixel. 14 itu baris horizontal, 12 yang vertikal. Jadi karena dua dimensi berada pada sumbu X dan Y,
Di Citra Digital ini agak berbeda. Titik 0,0 berada di pojok kiri atas. Piksel paling awal itu pojok kiri atas. Piksel paling akhir ada di pojok kanan bawah. Penyebutan piksel paling atas 0,0 piksel pada indeks baris ke 0, kolom ke 0. Nanti sebelahnya piksel baris ke 0, kolom ke 1, dan seterusnya. Citra digital merupakan matriks, mempunyai baris dan kolom, dan setiap elemen matriks memiliki angka-angka ini, merupakan representasi warna dari gambar. Angka berisi 0, artinya piksel tersebut akan berwarna hitam, sedangkan angka tertinggi yaitu 255 akan ditampilkan dengan warna putih. Semakin kecil, semakin gelap. Semakin besar nilainya semakin terang. Pengolahan suara audio processing. Pengolahan suara adalah proses mengubah sinyal audio agar kualitasnya lebih baik, lebih jelas, atau sesuai kebutuhan tertentu. Istilah penting dalam audio. Di sini ada sinyal audio, gelombang suara yang diubah menjadi sinyal digital oleh mikrofon. Terus ada sample rate, Hz, jumlah sampel suara per detik. 44.1 kHz kualitas CD, 48 kHz standar video. Bit tingkat kedetailan suara, 16 bit standar musik, 24 bit profesional. Mono versus stereo. Mono 1 channel, stereo 2 channel kanan kiri. Terus di sini ada proses pengolahan audio, compression. Ratakan volume agar tidak terlalu keras, terlalu pelan. Terus normalization, menyamakan volume keseluruhan. Terus ada reverb echo, menambahkan efek gema. Mixing, menggabungkan banyak sumber suara, musik, vokal, efek, terus mastering. Tahapan akhir agar suara siap dipublikasikan. Pengolahan video, video processing. Pengolahan video adalah proses mengedit, memanipulasi, dan memperbaiki kualitas video. Konsep dasar video, frame, satu gambar dalam video. Film biasanya 24 fps, video internet 30 fps, game 60 fps. Resolusi, jumlah piksel pada layar video 720p HD, 1080p Full HD, 4K Ultra HD. Bitrate, jumlah data yang digunakan per detik. Bitrate tinggi, video lebih tajam. Codec, algoritma kompresi video. H.264, H.265, VP9. Format video, MP4, MKV, AVI, MOV, dan lain-lain. Proses pengolahan video, cutting atau trimming, memotong bagian video. Color correction, menyesuaikan warna agar natural. Color grading, memberi suasana warna tertentu film log. Transition, efek perpindahan antara scan. Stabilization, mengurangi guncangan kamera. Audio syncing, menyelaraskan suara dan gambar. Rendering, proses akhir mengubah project menjadi file video utuh. Perangkat dan software yang sering dipakai. Audio, Audacity, Adobe Audition, VL Studio, Logic Pro, Reaper, Video, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut Pro, CapCut, Simple Editing, KineMaster, atau VN Mobile. Contoh penerapan di dunia nyata: pembuatan podcast, editing suara, noise reduction, mixing, film atau YouTube editing, cutting video, color grading, syncing audio, game development, sound effect, background musik, multimedia pembelajaran kombinasi video, narasi, dan video animasi. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata, salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.